If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, happy, Halo, Kakak happy, clap your Daniel. hands. Halo Kakak Cindy, apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Kakak Daniel, Puji Tuhan baik. ayo kita sapa adik kita yang ada di rumah. Oke, mari. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, persiapkan Alkitabnya dan juga persembahannya. Nah, kita memulai ibadah kita hari ini. Disilahkan untuk berdiri. Kita akan menyanyi "Dengar Dia Panggil Nama Saya", dilanjutkan dengan "Jalan Serta Yesus". Kami disilakan duduk kembali. Ya adik-adik. Ya adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa dan yang akan memimpin doa adalah Kakak Daniel. Dengan kasih disilahkan. Oke adik-adik, baik kita tenang, kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga kami bisa ikut ibadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, dan yang akan membaca firman Tuhan hari ini adalah Kakak Uwen. Dengan kasih disilahkan. Adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 14. Kakak ulangi ya. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan, Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada
kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Demikian firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita menyanyi "Ku Punya Berita". Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Jadi adik-adik di rumah duduk yang tenang, jangan jalan-jalan ya, dengarkan ceritanya baik-baik. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah merasa takut? Mungkin takut karena gelap, takut karena tugasnya banyak, takut karena tidak bisa mengerjakan tugas. Siapa yang pernah merasa seperti itu? Iya, pasti semua pernah merasakan takut. Kakak juga pernah merasakan takut. Nah, tapi hari ini kita akan belajar dari seseorang yang sedang mengalami ketakutan, tapi dia dikuatkan oleh Tuhan. Adik-adik dengar ceritanya ya. Adik-adik, Musa saat ini sudah bertumbuh besar, badannya besar dan gagah. Suatu hari Musa sedang berjalan-jalan mengelilingi istana Mesir.
Siapa yang pernah lihat istana? Iya, pasti kita semua pernah lihat istana, tapi di dalam film kartun. Nah, istana itu besar sekali. Musa berjalan-jalan di istana Mesir dan Musa melihat, wah, ada seorang tentara Mesir yang memukul seorang Ibrani. Musa ini juga seorang Ibrani, jadi dia tidak suka kalau ada orang Ibrani yang dipukul. Musa kemudian mendekati mereka, lalu Musa memukul tentara Mesir itu. Musa kemudian melihat ke kanan dan ke kiri, dia takut kalau ada orang yang melihat dia memukul tentara Mesir itu. Nah, keesokan harinya Musa kembali berjalan mengelilingi istana Mesir. Waktu Musa berjalan-jalan, Musa melihat lagi ada dua orang Ibrani yang sedang berkelahi. Lalu Musa mendekati mereka, Musa bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian berkelahi? Padahal kalian ini adalah orang bersaudara. Kenapa kalian berkelahi?" Lalu salah satu dari mereka mengatakan, "Kenapa? Ada apa? Kamu mau memukul kami juga? Kamu mau membunuh kami juga seperti kamu membunuh tentara Mesir kemarin?" Lalu Musa kaget. Dia tidak tahu ternyata ada orang yang melihat dia. Musa kemudian sangat takut. Dia takut kalau Raja Firaun mengetahui hal ini. Ternyata benar adik-adik. Raja Firaun tahu kalau Musa itu sudah membunuh tentara Mesir. Wah, Musa menjadi sangat takut. Dia lari dari istana dan Musa sampai tiba di sebuah sumur. Di sumur itu Musa melihat ada 7 orang anak imam Midian sedang mengambil air untuk minum domba-dombanya. Tidak lama kemudian datanglah para gembala. Para gembala itu mau mengusir anak-anak imam Midian ini. Musa melihat hal itu dan dia menjadi marah. Dia tidak suka kalau ada orang yang diganggu. Musa kemudian berdiri dan menolong anak-anak imam Midian itu. Anak-anak imam Midian itu merasa sangat tertolong. Mereka sangat berterima kasih kepada Musa. Oleh karena itu, anak-anak imam Midian ini kembali ke rumahnya dan menceritakan hal ini kepada ayahnya yang bernama Yitro. Nah, Bapak Yitro ini sangat berterima kasih kepada Musa. Oleh karena itu, Bapak Yitro mengundang Musa untuk datang ke rumahnya untuk makan bersama. Bapak Yitro juga memberikan 1 orang anaknya yang bernama Zibora untuk dinikahi oleh Musa. Nah, setelah Musa menikah dan tinggal di Midian, Musa kemudian pergi menggembalakan kambing domba milik mertuanya. Sedang Musa menggembalakan kambing dombanya di Gunung Horeb, Musa kemudian melihat hal aneh. Kira-kira apa ya adik-adik hal aneh yang Musa lihat? Wah, ternyata Musa melihat ada semak yang dipenuhi nyala api tapi tidak terbakar. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Musa kemudian mendekat ke semak itu. Lalu Musa mendengar suara Allah memanggil-manggil nama Musa dan berkata, Musa akan diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Wah, mendengar hal itu, Musa langsung menolak karena Musa merasa tidak mampu. Dia tidak bisa menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Allah berkata kepada Musa, "Musa,
Akulah yang mengutus engkau, dan sebagai tanda kamu dan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir, kalian boleh beribadah di gunung Horeb ini. Tapi Musa masih tetap saja menolak, karena Musa masih merasa tidak bisa, tidak mampu, dan dia juga bingung, dia tidak tahu mau menjawab apa jika bangsa Israel itu bertanya, siapakah yang mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel? Nah, tapi mendengar hal itu, Allah menjawab, "Aku adalah Aku." Yang artinya tidak ada satu orang pun yang bisa mengutus Musa selain Allah. Nah, adik-adik, mendengar hal itu, Musa menjadi semangat. Dia menjadi semangat untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Karena Musa yakin dan percaya Musa akan ditolong oleh Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita diajar untuk tidak takut dengan hal sulit apapun itu. Contohnya, saat ini mungkin kesulitan adik-adik yaitu karena kalian belajar dari rumah masing-masing. Mungkin ada yang merasa susah mengerti pelajaran karena guru-gurunya hanya menjelaskan melalui media sosial. Tapi mungkin ada yang tugasnya terlalu sulit, merasa tugasnya terlalu susah. Tapi adik-adik, jangan takut, jangan sedih, jangan menangis. Karena adik-adik, jika kita berusaha dan berdoa, yakin dan percaya, Tuhan akan selalu menolong kita. Demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita, persiapkan persembahannya, dan kita menyanyi "Ada Satu Sobatku". Ya adik-adik, kita akan berdoa syafaat dan sekalian doa persembahan yang akan dibawakan oleh Kak Uwen. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak takut dengan hal sulit apapun dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan agar kami dapat menghadapinya dengan baik. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menolong kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semua dalam masa pertumbuhan kami. Berkati kami ya Tuhan dalam sekolah kami. Kiranya kami dapat menjadi anak yang membanggakan orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami. Berikan mereka kesehatan. Berkati mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang mengalami kesulitan saat ini. Tuhan, kami berdoa agar
pandemi ini segera berakhir dan kami dapat menjalani kehidupan kami, menjalani aktivitas kami seperti sedia kala. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan Tuhan sepanjang hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dan kita menyanyi, "Ku mau berjalan dengan Tuhanku." Ya adik-adik, disilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Cindy. Iya, baiklah kita tenang, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah, kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati anak-anak-Mu, agar cerita firman Tuhan hari ini boleh tertanam dalam hati dan boleh dilakukan dalam kehidupan anak-anak-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. If you're angry,